Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Darus Salam Samarinda yang dimuliakan oleh Allah SWT dan para pendengar siaran radio dakwah Darus Salam dimanapun Anda mendengarkan siaran langsung kami. Sebelum kita mendengarkan tausiah menjelang sholat sunat tarawih pada malam hari ini, kami informasikan hasil sholawatan tarawih pada malam kemarin telah kami terima sebesar Rp698.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darus Salam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak Ibu berikan. Dan semoga apa yang Bapak Ibu infakkan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kemudian ada petugas tarawih pada malam hari ini yang bertindak selaku penceramah Dr. Bambang Iswanto MHI, kemudian Imam Ustaz Ahmad Nurjanil dan Ustaz Muhammad Ridani, penyelawat Ustaz Ridwan Sani CD dan Bapak Ahmad yang AIDF, serta zikir dan doa oleh Ustaz Muhammad Arsyad. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang telah kami sampaikan oleh Mukarram Ustaz Dr. Bambang Iswanto MHI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash shuhur unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan malam ke-9. Ini sebenarnya nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati keistimewaan bulan Ramadan sampai pada malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga bisa menyempurnakan ibadah Ramadan kita dan kita mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini materi yang akan disampaikan sesuai dengan yang diberikan oleh pengurus, yaitu tentang adat berpuasa. Ini penting kita ketahui bersama karena bahwa selain kewajiban puasa, maka dalam setiap kewajiban itu tentu ada adab-adab yang meliputi ibadah kita. Karena bukan hanya sekedar menggugurkan ibadah kewajiban kita saja, tetapi adab inilah yang akan menunjukkan ukuran kualitas ibadah yang kita lakukan, termasuk adalah ibadah puasa Ramadan. Kita bisa kiaskan, bisa analogikan. Kalau melaksanakan kewajiban ibadah sholat misalnya, yang merupakan kewajiban kita, sholat 5 waktu, tentu kita tidak hanya ingin bahwa menggugurkan kewajiban saja, tetapi di sana tentu ada adab. Bukan hanya yang penting terpenuhi syarat sahnya saja. Misalnya begini, Bapak Ibu, adik-adik jamaah sekalian, kalau sholat yang penting syarat auratnya misalnya tertutup, tapi tidak mungkin
kita tidak ada adab di sana. Tidak mungkin misalnya dalam sholat kita hanya memakai pakaian yang penting tertutupi bawah lutut sampai pusat. Pakai celana, yang penting celananya nutupin, gak usah pakai baju. Yang penting sholat. Siapa yang mau menghadap kepada Allah dengan adab seperti ini? Kita saja Bapak Ibu misalnya, kalau ada surat panggilan dari presiden, tiba-tiba dipanggil, kira-kira pakaian yang kita pakai itu pakaian yang biasa saja atau pakaian yang terbaik? Pasti tentu kita akan menghadap yang misalnya pejabat dengan pakaian terbaik kita, apa yang kita punya yang paling baik, baju kita, celana kita, dan seterusnya, maka itu yang kita pakai. Nah, kepada Allah, Iraja Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, tentu kita harus lebih dari apa yang ada pada diri manusia. Masyaallah muslim dan Allah. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Ada adab. Tadi dikatakan bahwa adab ini akan mempengaruhi nilai kualitas kita. Jangan sampai ibadah puasa ini hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita saja, karena memang diwajibkan. Tetapi hendaknya puasa yang kita lakukan itu memberikan efek, memberikan dampak kepada kita, sehingga kita menjadi insan yang baik, insan yang muttaqi, yang mampu mendekati Allah, kemudian juga mampu berbuat baik kepada sesama manusia. Dan ini syaratnya diantaranya adalah kita melaksanakan adab-adab di dalam berpuasa ini. Banyak adab, tetapi Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, itu memberikan kita paling tidak di sana ada beliau memberikan dalam Majmu'ur Rasail. Ada 6 adab berpuasa, ada usia, kata beliau, Tayyibul Wila yang pertama itu. Jadi kelihatannya spesial. Tapi ulama sekali Al-Imam Al-Ghazali, adab berpuasa itu ternyata kita ketika berbuka, bersahur, itu hendaknya makan makanan yang disebut dengan halal dan thayyibah. Kalau halal pasti mutlak tidak diperkenankan kita makan yang halal. Atau tadi mungkin yang sering diabaikan itu adalah thayyib. Thayyib itu maknanya bisa diartikan sebagai makanan yang bergizi, makanan yang higienis, makanan yang sehat. Jadi bukan hanya memperhatikan hanya aspek lezat saja, tetapi yang lebih utama yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah makanan yang bergizi, thayyib, makanan yang baik. Dan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang itu banyak kita lihat bapak-bapak ibu-ibu, karena tidak mematuhi, maka yang didapatkan dari puasa bukan hikmah puasa, sumu taksihau. Berpuasalah maka kamu akan sehat, tetapi justru orang yang berpuasa karena melanggar aturan adab ini justru dia tidak sehat. Ilmu kesehatan sudah menjawab dengan baik, ya, secara rasional, secara ilmiah bagaimana puasa itu menyehatkan. Tapi syarat puasa yang bagus kemudian diikuti dengan pola makan yang baik. Makan baik ini penting sekali Bapak Ibu, karena sekarang umur tidak menjamin bahwa ada orang yang sakit degeneratif itu umurnya tua. Sekarang banyak kita lihat umur muda tapi sudah kena stroke. Mohon maaf, umur muda sudah ada yang kena kanker. Karena apa? Salah satunya dipengaruhi oleh pola makan makanan yang tidak bergizi dan tidak higienis. Kemudian yang kedua, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa adab berpuasa itu adalah tarkul mirah. Apa artinya? Menghindari perselisihan. Jadi kalau mau pahala berpuasa, kalau ada orang nantang, ada orang yang kelihatan jatuh, jangan terpancing. Adab
kita adalah tadi disebutkan hidayah perselisihan, hidayah perkelahian. Karena orang yang hebat itu adalah meskipun dipancing amarah emosi, maka dia mampu meredam. Karena dia paham syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi tamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang jago tahan nafas berkelahi pukulan debat, tetapi justru orang yang paling hebat itu adalah ketika dia marah maka dia mampu menguasai, mengendalikan hawa nafsu amarahnya itu, sehingga dia tidak kembali. Ini orang yang disebut sebagai orang yang kuat dan hebat. Kemudian yang ketiga, wa mujadalatul ghibah. Nah, orang yang berkuasa itu adalah dia mampu untuk menjauhi berbuat ataupun berghibah. Bahasa gampangnya ibu, ya, bapak-bapak bergosip. Ghibah itu adalah menceritakan sesuatu, bukan kita begitu, menceritakan sesuatu yang memang ada faktanya, tetapi ketika diceritakan orang yang kita ceritakan itu nggak sih. Kalau orang yang kita ceritakan itu senang, itu bukan ghibah. Tapi kalau umpamanya kita paham ukuran, oh kalau diceritakan itu orangnya galak, oh orangnya itu pemarah, oh orangnya itu jelek, pasti marah orang itu, maka itu namanya bilang, meskipun faktanya seperti ini. Ini nggak bisa, tidak boleh. Di bulan puasa kita dilatih untuk menahan tidak berghibah. Ghibah ini paling gampang kalau itu bisa lihat. Jadi lidah, sumber lidah ini paling banyak dosanya. Sekarang ghibah bukan hanya dengan mulut saja, tetapi berghibah. Kita di HP melalui jari-jari kita ini terlalu gampang membicarakan orang, memberi komentar, kemudian terpancing untuk membicarakan orang lain yang dia pasti tidak sukai. Kemudian yang keempat adalah raddul kadzib. Kata Imam Ghazali, orang yang berpuasa itu adabnya adalah menolak untuk berdusta. Jadi yang mau dia bohong, tidak mau membuat fitnah, tidak mau bersumpah palsu. Dan kemudian yang kelima adalah tarkul, dengan meninggalkan tarkul azan, sesuatu yang dapat menyakiti orang lain, baik itu dengan lisannya ataupun dengan perbuatan aniaya yang dilakukan kepada orang lain. Jadi banyak sekarang tadi ya, karena merasa jago, merasa di atas, kemudian mulut gampang nyumpahin orang beriman. Yang keluar dari mulutnya bukan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bisa mendatangkan pahala, tetapi justru yang keluar adalah sampah. Terlalu gampang mengumpah orang, terlalu gampang mengucapkan, mengatai orang dengan kata-kata binatang dan sehingga luka hati orang. Atau ada juga yang dengan karena merasa berkuasa, karena merasa kuat, kemudian mentalin orang, memukul orang dan seterusnya. Ini yang harus dihindari dalam berpuasa, karena ini merupakan adab berpuasa kita. Kemudian yang terakhir adalah saumul jawarih anil qawa', yaitu orang yang berpuasa itu adabnya dia tidak mau anggota-anggota tubuhnya melakukan perbuatan jelek. Dia jaga tangan, tidak mau sembarangan, selain apa yang dilakukan mendatangkan pahala. Kemudian kaki jalankan ke tempat yang baik, majelis, kemudian telinga diperdengarkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran, mendengarkan sesuatu yang baik dan seterusnya. Itulah adab orang puasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah peningkatan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita meningkat dari puasa awal, dan bisa mungkin nanti insyaallah mudah-mudahan dengan adab ini meningkat menjadi puasa kita puasa yang khas, puasa yang khusus, dan nanti mudah-mudahan Allah juga mengangkat derajat kita bisa melakukan puasa dalam tingkatan khawasul. Mohon maaf bila ada salah. Hadanallahu Ismail, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.